Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran fisika pada hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang gelombang mekanik, tepatnya adalah sifat-sifat gelombang mekanik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai, yang pertama adalah diharapkan anak-anak Ibu bisa menganalisis sifat-sifat gelombang mekanik, kemudian bisa menganalisis pemantulan gelombang atau refleksi, menganalisis pembiasan gelombang atau refraksi, menganalisis pelenturan gelombang atau difraksi, dan menganalisis gabungan gelombang atau interferensi. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembahasan pertama tentang sifat-sifat gelombang mekanik yaitu pemantulan gelombang atau refleksi. Perhatikan gambar berikut. Nah, gelombang yang datang dan mengenai suatu penghalang akan dipantulkan. Gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar akan berlaku hukum pemantulan gelombang yang berbunyi. Pertama, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut gelombang datang atau I sama dengan sudut gelombang pantul atau R. Selanjutnya adalah sifat-sifat gelombang mekanik yaitu pembiasan gelombang atau refraksi. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah sebuah gambar di mana sebuah pensil yang utuh dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, terlihat bahwa pensil tampak seperti pensil yang patah, padahal tidak. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan gelombang. Seperti pada peristiwa pemantulan, gelombang yang datang menuju medium yang berbeda akan dibiaskan dan berlaku hukum pembiasan gelombang yang berbunyi. Pertama, gelombang datang, gelombang bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kedua, gelombang datang dari tempat yang dalam atau medium renggang ke tempat yang dangkal atau medium rapat, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal, di mana sudut bias R lebih kecil dari sudut datang I. Yang ketiga, gelombang datang dari tempat yang dangkal atau medium rapat ke tempat yang dalam atau medium renggang, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal, yaitu sudut bias R lebih besar dari sudut datang I. Nah, perhatikan lagi gambar berikut. Terlihat di sini bahwa sinar datang dan sinar bias. Nah, di sini rumus pembiasan adalah N sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2, di mana N adalah indeks bias relatif medium terhadap medium 2 terhadap medium 1, N2 adalah indeks bias medium 2, N1 adalah indeks bias medium 1, I adalah sudut gelombang datang, R sudut gelombang bias, V1 cepat gelombang pada medium 1, V2 cepat gelombang pada medium 2, lambda 1 adalah panjang gelombang pada medium 1, dan lambda 2 adalah panjang gelombang pada medium 2. Next, yaitu sifat gelombang difraksi gelombang. Perhatikan gambar. Nah, itu adalah difraksi gelombang, yaitu pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Celah bertindak sebagai sumber-sumber gelombang berupa titik dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Selanjutnya adalah interferensi gelombang. Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Interferensi dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren, artinya memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat dijelaskan. Perhatikan gambar terlebih dahulu. Yang pertama adalah interferensi konstruktif dan yang kedua adalah interferensi destruktif. Interferensi konstruktif yaitu interferensi yang saling menguatkan terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama. Sedangkan interferensi destruktif yaitu interferensi yang saling meniadakan terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan. Nah, interferensi gelombang ini apabila terjadi terus-menerus antara gelombang datang dan gelombang pantul, maka akan menghasilkan gelombang berdiri atau yang dikenal dengan gelombang stasioner. Nah, berikut adalah
foto atau gambar dari gelombang stasioner tersebut. Selanjutnya adalah sifat gelombang mekanik, yaitu polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang adalah penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui sebuah celah. Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Itu artinya polarisasi tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal, misalnya pada gelombang bunyi. Polarisasi dapat terjadi karena pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan peristiwa bidang getar. Peristiwa polarisasi dapat divisualisasikan dengan membayangkan gelombang transversal pada seutas sekali. Nah, berikut perhatikan gambarnya. Ini adalah sebuah cahaya yang tidak terpolarisasi, kemudian ada polarisatornya terlihat pada gambar. Seutas tali digetarkan dengan melewati sebuah celah sempit vertikal. Tali terlihat menyimpang seperti spiral. Setelah gelombang tali melewati celah, hanya arah getar vertikal saja yang masih tersisa, sedangkan arah getar horizontal diredam atau diserap oleh celah sempit tersebut. Gelombang yang keluar dari tali tersebut disebut gelombang linier. Baiklah, yang terakhir adalah sifat gelombang, yaitu dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat pada suatu medium. Medium nyata yang gelombangnya merambat dapat disebut sebagai medium non-dispersi. Dalam medium non-dispersi, gelombang mempertahankan bentuknya. Contohnya adalah medium non-dispersi itu udara sebagai medium perambatan dari gelombang bunyi. Nah, kita akan bahas contoh soal, yaitu di mana cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan indeks bias air 4/3, maka tentukanlah cepat rambat cahaya di air. Nah, kita selesaikan. Yang diketahui dari soal adalah C, yaitu cepat rambat cahaya di udara sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan indeks bias air sebesar 4/3. Yang ditanyakan adalah kecepatan rambat cahaya di dalam air. Maka dapat kita cari dengan menggunakan rumus N air sama dengan C per V air, sehingga V air sama dengan C per N air. Kemudian kita substitusi nilai C dan N air, maka V air sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 4/3 dan hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi cepat rambat cahaya di dalam air adalah 2,25 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Demikianlah pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi kita. Jika ada pertanyaan, Ananda bisa langsung berkomentar di bawah video ini. Terakhir, ingatlah selalu pesan Ibu untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, serta menjaga jarak. Tetaplah di rumah jika bepergian tidak menjadi kebutuhan yang mendesak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.